Bentar ya Mas ya, ritual dulu nih tiap mau isi bensin. Aduh, hujan lagi. Apa ya, greges mungkin ya bilangnya begitu. Tapi ini untuk sementara saya istirahat dulu di sini. Habis ini baru kita lanjut lagi nih. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.12. Ini posisi kita masih di kota Yogyakarta. Tepatnya saya nginap ini di daerah Godean ya. Mungkin teman-teman yang domisili di Jogja atau teman-teman yang dulu kuliah di Jogja tahu ini ya posisinya di mana. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, badan udah seger lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Pas banget ini untuk semalam sampai pagi ini masih saya sendiri ya. Jadi kita nggak ganggu yang lain gitu. Oke, untuk fasilitas di penginapan ini saya nginapnya ini di Kamala House ya, daerah Godean. Kita ambil kamar yang kapsul. Ini satu kapsul, satu bed ya. Ada juga satu kapsul yang biasanya 2 orang kan, yang kasurnya sedikit lebih besar. Tapi di sini untuk 1 orang, fasilitasnya ada bantal, kemudian ada bed cover. Kita dikasih handuk juga sama air mineral fit yang ukurannya 300 itu ya. Nah, di sini kita dikasih hanger juga. Kemudian di sini ada meja kecil ya buat rias, ada cermin juga besar. Dan di sini ada ambient light, ada juga lampu yang besarnya ini. Coba kita coba. Nah, jadi butuh beres-beres barang di sini tuh kelihatan terang gitu ya, aman. Colokan juga ada 2. Di samping tempat tidur persis di depan kita ini sudah ada lokernya, dan lokernya bagus banget teman-teman. Kalau orang backpacking itu kan biasa tasnya yang tinggi-tinggi itu ya, pakai carrier. Jadi ini dibuatkan kayaknya seukuran tas 60 liter kayaknya. Coba kita buka. Mana kuncinya nih? Nah, ini kuncinya nih. Jadi kita pakai tab di situ. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini memang ukurannya tinggi ya, mungkin sepinggang ini ya. Ini batas pinggang. Jadi kalau tasnya kalau 60 liter mungkin sepaha ini masuk sudah ini ya. Belum lagi barang-barang lain, sepatu apa semua bisa masuk. Jadi mantap sekali untuk lokernya. Selain di sini loker, di sini juga ada loker teman-teman. Di lokernya banyak sekali sini penyimpanan. Besar-besar pula ya kan. Jadi kalau di situ kurang, di sini masih ada. Jadi menurut saya sih untuk para backpacker di sini barang-barangnya aman semua. Untuk di penginapan ini teman-teman, di kamar kapsul ini saya pesan via Traveloka, dapat di harga 108.000 per malam. Tentunya untuk harganya itu bervariatif ya, bisa naik turun tergantung dari season. Kalau lagi high season seperti libur Nataru atau libur Lebaran, nah itu biasanya harganya sedikit lebih mahal. Kalau lagi hari biasa gini harganya normal ya, atau cenderung mungkin bisa lebih murah gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour kita di penginapan ini. Oh iya, untuk di penginapan Kamala House ini juga selain ada kamar kapsul atau sharing seperti ini, ada juga kamar private yang mungkin kalau teman-teman mau nginap di hotel bareng sama keluarga gitu dan gak mau sharing sama yang lain, ada juga di sini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tournya. Kita siap-siap, langsung kita jalan. Oke, siap. Matiin AC dulu. Let's go. Kita tutup. Jadi di sini untuk model kunci kamarnya udah pakai kartu ini ya. Aman pakai kartu RFID ini. Nah, di depan kamar ini udah langsung ada ruang buat coworkingnya. Jadi, halo Mas, mau check out? Nitipnya KTP. Oh, KTP. Makasih. Let's go. Nah, untuk di depannya Kamala House ya, untuk parkiran mobil kayaknya bisa 2 ini ya, 2 apa 3, kayaknya sih 2 aja ya. Sementara untuk parkir motor kita di belakang sini bisa muat banyak nih kalau motor. Mungkin bisa, wah ini mah 8-10 bisa nih ya, aman. Dan si Ultop parkirnya semalam di sini. Oke, kita siap-siap packing ulang dulu biar rapi, terus kita jalan. Let's go. Terima kasih Kamala House, kita udah boleh nginap semalam. Untuk fasilitasnya komplit ya, kamarnya bersih, semua fasilitas bagus.
nyaman sekali nginep di Kamala House. Recommended buat teman-teman yang mau main ke Jogja, mungkin Kamala House bisa jadi salah satu opsi pilihan ya kalau nginep di Jogja. Ya, keluar langsung kita ambil kiri. Ini di daerah Godean nih teman-teman ya, jam berapa? Setengah 9, 8.29 hari ini kita baru jalan ya. Cukup siang juga ya, biar kita nggak apa-apa lah, kita memaksimalkan waktu istirahatnya, biar di jalan kita segar terus. Ini untuk bensin, pas lihat pom bensin aman lah, masih baru turun dikit, belum nyampe 3/4 juga masih penuh ya. Kita sampai di Tugu teman-teman. Kita jalan ya lurus terus ya. Let's go. Tadi malam saya sempat lintas di sini juga, rame sekali teman-teman. Ini di dekat sini juga kan ada kafe-kafe. Wah, nyantai di sini asik banget lah malam-malam ya. Kalau ke arah mana kanan kita tadi langsung ke Malioboro ya. Buat teman-teman yang udah lama nggak main ke Jogja, mungkin dulu kuliah di sini ya, atau asalnya memang dari Jogja dan lagi merantau. Nah ini saya ajak kita jalan-jalan lagi atau pulang kampung lagi nih di Jogja. Memang vibes-nya asik banget ya, tenang, nggak ada dengar suara klakson sama sekali. Wow, beda banget sama Jakarta. Baru keluar rumah aja udah klakson kiri kanan ya. Asik banget. Itu salah satu hal yang saya notice banget pas nyampe sini. Ini benar-benar rame tapi nggak bising klakson gitu. Kita posisi lewat di depan Lipo Mall teman-teman, rumah sakit Siloam. Nah ini di depan ini kita masuk ke kiri jalan Demangan Baru teman-teman. Kita mengarah ke kampus Sanata Dharma sama Atmajaya ya kalau nggak salah nih, masuk sini Atmajaya sama Sanata Dharma ya. Oke, kita lanjut terus. Ini dekat-dekat sini kampus banyak juga nih, ada Sadar tadi, Atmajaya ini di depan sebelah kanan UIN ya kan. Ini UIN Sunan Kalijaga iya kan deh. Kita lurus terus, ini mengarah langsung ke arah Amplas atau Ambarmo Plaza, terus Bandara Adi Sucipto, langsung kita meninggalkan kota Yogyakarta. Untuk suasana pagi ini 8.44, landai saja teman-teman ya. Seperti biasa karena udah jam segini, jadi yang ngantor udah pada di kantor semua. Kemudian yang sekolah juga udah di sekolah. Di jalan lengang ini, Aman Jaya ya. Kalau tadi pagi wah ini pasti lebih padat ini ya. Ritme atau pace kota ini tuh beda sama kota-kota lain ya teman-teman. Ini lebih santai, slow ya kan, nggak ada yang diburu-buru. Kalau kita kayak di Jakarta atau kayak di Bandung ya, itu wah semua udah pada cepet-cepet semua itu ya. Ada mau berangkat kantor ini semuanya tuh apa-apa dituntut serba cepat. Sementara kalau di sini tuh santai. Itu balik lagi teman-teman, satu hal yang paling saya notice di sini, sama sekali nggak ada dengar suara klakson. Kalau ada pun itu kayak mungkin setengah jam atau 1 jam di jalan baru dengar satu gitu, kayak pit. Itu juga mungkin kayaknya bukan karena pengen cepet, mungkin ada kendaraan yang udah mendekat atau apa gitu, jadi buat ngingetin aja gitu ya. Jadi itu sih yang bikin kita betah berlama-lama di Jogja ya, nggak ada bising, terutama slow-nya sih ya. Kecepatan kota itu baik kendaraan, terus kemudian apa-apalah, semua itu benar-benar santai banget. Memang pas banget kalau buat liburan. Terus kemudian istilah zaman sekarang teman-teman, healing, nah itu pas banget di sini nih ya kan. Di lampu merah pun nggak ada bunyi klakson, nggak ada apa. Enak, semua pada di jalurnya gitu, nggak ada berebut jalur. Sebelum jalan tadi pagi teman-teman, saya sarapan dulu, ada di dekat penginapan di daerah Kamala House itu. Depannya persis, nggak depannya persis sih, tapi agak sedikit ke kanan, kira-kira 50 meter sampai nggak nyampe 100 meter kali ya. Pokoknya jalan kaki tuh nggak ada semeni teman-teman. Kelihatan juga nama sarapannya itu bubur ayam Sukacita. Mungkin di trip kita sebelumnya juga saya pernah cerita ke teman-teman untuk sarapan di situ ya. Untuk menunya ada bubur ya, sudah pasti namanya aja bubur ayam Sukacita ya kan. Bubur, terus kemudian ada nasi Hainam,
ada juga mie mungkin ya, mie, dan ada juga jualan kayak kue-kue, jajanan kayak pastel, risol gitu ya, lumpia, ada juga di situ. Untuk tadi pagi saya pesennya nasi Hainam ayam merah teman-teman, harganya 22.000 ya, porsinya pas, nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil, jadi cocok banget buat sarapan pagi lah. Kalau terlalu besar juga kita pagi-pagi makan di perut nggak enak gitu ya. Jadi menurut saya sih porsinya pas, terus komplit sama acar-acarnya juga. Waduh, jadi seger banget lah untuk pagi ini ya. Recommended dan sangat worth it untuk harga 22.000 nasi Hainam ayam merah ya di Bubur Ayam Sukacita. Memang untuk posisi Kamala House ini dia nggak di tengah-tengah kota banget ya, tapi untuk menurut saya fasilitas di sekitar penginapan itu bikin kita jadi lebih mudah teman-teman, karena di depannya persis ya itu ada Mirota Campus. Nah, kalau teman-teman yang sebelumnya belum pernah ke Jogja dan nggak tahu Mirota Campus itu apa, dia seperti kayak apa ya, super swalayan gitu ya. Jadi kayak swalayan besar, jualannya komplit sekali, butuh apa-apa tuh gampang gitu ya, kita tinggal masuk. Bahkan di swalayannya sendiri juga udah menyediakan apa, kasir self check out gitu, jadi nggak perlu antri ya. Kita beli mungkin kalau lagi traveling kan belanjanya nggak banyak, paling 1-2, apa kadang-kadang rasa badan kurang enak beli tolak angin ya kan, terus misalnya beli kayak ciki-ciki roti itu kan beli paling 1-2 daripada kita ikut antri orang. Dia udah menyediakan kasir self check out, jadi kita nggak perlu antri lah gitu. Biasanya orang kurang suka tuh masuk di yang self checkout, padahal mah nggak ngantri ya. Saya juga heran. Mungkin untuk saat ini belum, tapi kedepannya orang mungkin akan menggunakan self checkout lebih banyak ya. Kurang lebih seperti itu untuk di daerah Kamala House. Saya sendiri kalau cari penginapan juga, kalau lagi road trip kayak gini, biasanya carinya itu yang nggak terlalu di tengah-tengah daerah rame gitu ya, atau daerah-daerah wisata misalnya kayak di Malioboro ya, dekat-dekat stasiun Tugu itu kan daerah-daerah situ biasanya rame sekali dan mahal tentunya ya, karena dekat pusat-pusatnya kan. Biasanya saya agak minggir sedikit karena ya kita juga kan pakai motor kan teman-teman, atau misalnya pakai mobil, jadi kita warawiri kemana-mana tuh gampang gitu. Jadi untuk jarak beda-beda dikit nggak masalah gitu ya. Toh juga ada kompensasi, kita dapat penginapan lebih murah ya kan, fasilitasnya mungkin lebih bagus, jadi nggak masalah lah untuk jarak. Kalau mungkin kita backpacking misalnya ya, pakai apa, kereta atau misalnya pakai bis, nah itu memang kita butuh untuk dekat, biar kalau bisa sih dalam jangkauan jalan kaki, jadi kita nggak perlu misalnya keluar apa biaya lagi untuk Gojek atau mungkin apa pakai mobil gitu ya. Apa namanya, kita dapat perks misalnya tidur di kawasan yang dekat tapi ya sedikit lebih mahal, nggak apa-apa gitu. Cepat saja teman-teman, kita udah langsung meninggalkan kota Yogyakarta ya. Ini di sebelah kiri kawasan Candi Prambanan ya, dan langsung kita mengarah tentunya menuju timur untuk menuju ke tujuan kita di Pulau Bali. Untuk target malam ini kita bebas aja teman-teman ya. Nanti baru lihatlah asiknya kita nginepnya di mana gitu ya, rasa atau mungkin kemalaman di kota mana. Nah, kita nginepnya langsung di situ aja, pesennya dadakan aja deh, slow aja, nggak usah di Uber gitu kan. Nah, tapi untuk mapnya ini saya tembak dulu menuju kita ke Cemoro Kandang. Kita cari dulu yang adem-adem ya, sekalian menikmati view di Cemoro Kandang nih. Kita akan melintas provinsi dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, itu di, bisa saya bilang mungkin salah satu lintas provinsi yang tertinggi ya, salah satu dari, mungkin ada juga perlintasan yang lain. Kita pilih lewat di Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Dari posisi kita sekarang ini menuju ke Cemoro Kandang, ke kota Solo dulu ya. Kita akan ke kota Solo dulu 47 kilo, kemudian kita lanjut ke Cemoro Kandang, itu mungkin sekitar 60-an. Jadi kurang lebih 100 lebih sedikit ya, 107 apa 110 gitu. Dari kota Jogja kita udah tiba di sana. Kita santai-santai bentar ya, foto-foto, habis itu kita lanjut jalan lagi menuju ke arah timur tentunya.
Gimana teman-teman? Masih semangat dong? Ini baru berangkat nih, baru masuk hari kemarin kedua, hari ini hari ketiga ya, masuk hari ketiga perjalanan Jakarta Bali. Kemarin kita udah lintas di Dieng, sayang banget ya kita dapatnya kabut. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan kembali lagi untuk explore di Dieng. Tentunya bareng sama Ultop bisa, sama Bisri juga bisa. Pokoknya dua-dua selalu ready buat digas bro. Untuk cuaca kita pagi ini teman-teman cukup cerah juga, cuman kumpulan awannya penuh sekali nih. Semua putih ya. Mudah-mudahan sih untuk hari ini bisa cuacanya tetap seperti ini, minimal nggak hujan lah, biar kita bisa tetap gaspol. Oke, sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng dari kota Jogja ini menuju ke timur. Belum tahu sampai di mana, tapi nanti kita lihat lah. Mungkin apa bisa jadi Batu ya, atau mungkin kita ke Malang. Sama-sama aja teman-teman, kita gas bareng-bareng menuju ke arah timur dengan tujuan ke Bali. Let's go! Sekarang ini jam 9.19 teman-teman, ini kita udah masuk di kota Klaten ya. Tadi udah lewat dari kantor bupatinya juga. Ini ada beneran Tugu Adipura kayaknya ya. Oh iya bener, Tugu Adipura, kita lurus. Waduh, soto seger Mbok Giem ini mantep kayaknya. Biasanya ada apa mendoan gitu-gitu ya. Aduh, gue jadi pengen makan lagi. Wah, kacau bro. Baru juga makan tadi. Mungkin next kali ya, kalau kita nginap di Jogja mengarah ke timur, dari Jogja nggak usah sarapan dulu, langsung gas makan di Mbok Giem itu. Kayak mantep banget. Posisinya pas banget lagi ya, di bundaran. Orang dari arah lampu merah tadi langsung bisa kelihatan Gede Batu. Mantap memang posisi. Ambil kanan, SMP 1 Klaten depan. Sebelah nama SMP 6 Klaten, langsung nempel dinding bro. Kegiatan belajar pengajar sepi banget untuk sekolahnya ya, dalam kelas semua kayaknya. Untuk suasana vibes di kota Klaten ini mirip-mirip sama kayak di Jogja teman-teman, sedikit lebih sepi ya. Karena Jogja kan kota wisata, banyak tujuannya di situ. Terus kemudian banyak banyak kampus juga, jadi memang lebih rame ya. Tapi untuk Klaten nih tenang-tenang gitu ya, asik banget lah, nggak terlalu rame, mungkin juga nggak pernah macet. Kalau Jogja kan sekarang udah mulai macet, apalagi kalau di Malioboro malam-malam itu ya, rame bro. Ini sekarang kita masuk di Jalan Raya Dlangu teman-teman. Saya nggak tahu ini udah masuk Solo atau belum, apa masih Klaten ya. Jam 9.37 ini di daerah pertokoan Dlangu nih. Main rame juga. Sebelah kanan ada toko listrik. Tapi lagi-lagi teman-teman banyak yang tutup juga ini ya. Kalau udah jam 9:30. Kemarin juga dilintas di mana tuh, banyak yang tutup juga. Atau memang kesehariannya kayak gitu ya teman-teman ya. Memang gak begitu rame, banyak toko yang memang tutup setiap harinya gitu. Posisi sampai di sini kurang lebih kita riding sejaman kali ya. Sejaman apa belum? Hampir-hampir sejam kayaknya. Sampai sini lancar sekali sih teman-teman jalan raya di Jogja Solo ini ya. Buat teman-teman yang mungkin domisili di Solo atau Jogja yang sering commuting lewat sini tahu ini ya. Memang sesepi ini. Bisa kenceng gaspol terus lah pokoknya. Nah ini di depan kita udah diarahin kanan nih. Mending kita lurus aja terus sekali ya, lewat jalan gede aja deh. Padahal untuk mapnya ini saya udah setnya pakai mobil ya, sesuai saran dari teman-teman juga, bang biar menghindari jalan-jalan kecil setnya mobil aja terus avoid tol. Nah tapi tetap aja nih kita diarahin juga lewat kanan, Wonosari Sukoharjo. Kita lurus aja deh, ikut jalan rayanya.
Oke, balik lagi ke obrolan kita teman-teman. Jadi saya cerita sedikit ya, sharing pengalaman bersama Ultop si Gear Ultima ini. Selama kurang lebih udah 3 hari kita melintas di Pantura, kemudian nanjak juga ke Dieng, ke Jogja, kemudian ini lanjut lagi ke arah Jawa Timur ya. Selama saya pakai si Ultop ini untuk jalan lurus terutama ya, jalan lurus yang permukaan rata kayak gini ataupun nanjak landai gitu ya, nggak terlalu tinggi. Wah, ini memang mantap sekali, stabil ya. Yang saya rasain ini lari-lari 80-90 itu stabil banget. Kalau Bisri karena mungkin bobotnya ringan kali ya, jadi dia sedikit agak goyang. Tapi kalau ini mantap banget ini si Gear Ultima ya. Udah mana lebih berat, bodinya lebih besar juga, jadi memang lebih stabil gitu. Kita lari agak 80-90. Oke, sekarang kita udah masuk di daerah Kartosuro ini teman-teman. 11 kilo lagi masuk kota Solo. Ini bis Rosin atau Roselia Indah. Mungkin mengarah ke barat lagi kayaknya ya, ke Jakarta ataupun ke Bandung. Seperti ini untuk suasana pagi menjelang siang di Kartosuro teman-teman, jam 9.48. Biasanya kalau malam-malam di tepi jalan ini banyak yang jualan nasi-nasi. Nah, ini ada warung nasi rames gitu ya. Suka banyak nih depan-depan ruko nih. Ya berapa kali lewat malam di sini, mungkin 2 kali kayaknya ya. Rame sekali jualan nasi di sini. Cepet aja teman-teman, dari Kartosuro kurang lebih 10-15 menit kita riding karena jalan juga sepi, bisa agak cepat ya. Ini kita udah masuk di kota Solo jam 9.56 ya, jalan santai aja dari Jogja, kurang lebih sekitar 1 jam lebih dikit udah nyampe di Solo nih. Sebelah kanan ada Solo Square ya, Mall Solo Square nih sebelah kanan. Wow, gede juga, rame juga nih kayaknya. Sebelah kanan ini sekarang belum buka aja udah kelihatan mobil-mobil udah banyak ya. Apalagi nanti jam-jam 12, jam 1 lebih rame lagi. Saya pernah nginep di Solo ini kalau nggak salah tuh di deket Solo Paragon kalau nggak salah ya. Ada mall satu lagi teman-teman, ini kan salah satunya Mall Solo Square, satu lagi Solo Paragon. Mungkin di depan kali ya, nggak tahu kita lewatin apa enggak nih. Tapi posisi sekarang kita ada di Jalan Slamet Riyadi, kota Karanganyar. Kita tujuannya Karanganyar teman-teman ya, Karanganyar baru naik ke Cemoro Kandang. Nah, di sebelah kiri ada stasiun apa nih? Sebelah kiri flyover ini ya, Solo Balapan kah? Coba kita lihat ya. Stasiun Purwosari teman-teman ya, stasiun Purwosari ini sebelah kiri. Kita lintas. Wah, ini Honda ini gede juga nih, Kurnia Kasih. Depan ada hotel, 3 biji bro. Haris, nyambung Pop Hotel. Ini sebelah kanan Aston. Wah, ini kayaknya pusat kota banget ini. Wow, ini hotel pada nyambung ya. Oke. Sebelahnya lagi hotel lagi. Salah View ya. Salah View Hotel. Wow, daerah hotel semua ini. Kalau nggak salah kita lintas di Solo ini nanti kan ada yang kereta lewat di tengah kota itu ya, lewat di jalan. Ini dia nih, baru diomongin. Ini dia, ini ada jalur kereta masuk di jalan raya dan ini masih aktif ya teman-teman. Nah, ini bapak yang jaga udah standby, kayaknya ada yang mau lewat itu keretanya. Cakep banget kalau pas kita lewat pas ada kereta juga nih. Gue di pantang bro. Sampai sini ingat nih saya nih, kita mesti muter nanti di depan naik ke jalan raya menuju ke Karanganyar. Kita ambil kanan. Oke, ada Tugu Adipura ini sebelah kiri. Let's go. Untuk suasana jalannya belum banyak berubah teman-teman, masih sama. Terakhir saya lewat sini mungkin setahun lalu ada kali ya, apa lebih. Udah lumayan lama juga teman-teman kita nggak mengarah ke Bali, Lombok ya, ke arah timur, Jawa Timur gitu. Jadi pas lewat
ada di beberapa tempat itu udah ada yang berubah-berubah ya kan, tapi kalau di sini masih mirip-mirip nih ya. Di Bandung itu untuk arahnya tuh memang apa ya, kadang-kadang suka berubah gitu ya. Tadinya dua arah ya kan, begitu kita lewat lagi udah jadi satu arah. Mungkin nggak dalam waktu 1-2 bulan ya, tapi mungkin misalnya kita ke Bandung terus nanti berapa bulan lagi baru ke Bandung lagi, wah ini kok jalannya udah jadi satu arah gitu. Saya lupa di daerah mana itu. Tadinya tuh dua arah teman-teman. Kalau nggak salah, saya lupa. Kayaknya di deket Paris Van Java situ deh, mall. Tadinya tuh ada yang dua arah, terus jadi karena mungkin melihat debit kendaraan juga padat sekali, ya kan. Jalannya juga sempit, jadi dibikin satu arah biar lebih lancar gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini ada flyover. Saya ini kalau tiap kali lihat flyover ini mesti merhatiin betul ya, takutnya kita kalau naik muternya jauh bro, takutnya salah gitu. Oke, aman-aman. Ini kita lurus nih naik ya. Atau kadang-kadang lihat flyover kita naik ternyata perboden gitu, nggak boleh kan. Ada di beberapa flyover kayak gitu di Jakarta tuh, kayak di flyover mana, Karet itu nggak boleh, yang ke arah Kota Kasablanka ya kan. Terus di Dan Mogot juga nggak boleh. Jadi karena kebiasaan di Jakarta, kita mau naik flyover agak apa, mesti merhatiin dulu, jangan sampai naik nggak boleh, turun-turun ditilang. Udah ditungguin di ujung jembatan ya kan, mau kemana lagi, udah maju aja udah langsung ditilang deh. Tinggal tunggu sidang, ambil deh itu yang ditahan, apa KTP apa SIM. Ya teman-teman, sekarang ini jam 10.40, ini kita istirahat dulu di Indomaret Jateng ya, kalau nggak salah. Ini depan kita persis ada komplek pergudangan Bulog Triangan ya. Ini saya lagi kita lagi istirahat di sini, tahu ada konslet di dia punya box listrik gitu ya. Mudah-mudahan aman. Langsung Indomaret punya lampu-lampu mati, padahal saya baru masuk, baru habis belanja di transaksi di kasir. Larutan jambu biji ya. Kita nyantai dulu bentar. Habis itu kita jalan. Saya lagi duduk di sini, tahu-tahu meledak dari ininya nih, meter listriknya buar. Tapi aman lah. Kayaknya udah langsung dimatiin sama abangnya. Habis itu tinggal nanti teknisi datang perbaiki. Oke, hijau langsung jalan. Kita langsung titiknya ini menuju ke Cemoro Kandang teman-teman. 1 jam lagi atau sekitar 37 kilo ya. Ini sebentar lagi kita udah masuk di daerah Karanganyar ini. Ini kita untuk mapnya mesti merhatiin, karena kalau enggak nanti kasihkan riding nggak nyadar mapnya tuh udah bawa kita masuk ke jalan-jalan alternatif nih, karena kan dia cari yang paling cepat ya. Itu mesti sering lihat-lihat, padahal udah disetting mobil juga sih. Kenapa gitu ya teman-teman ya, pada berubah-berubah sih. Nanti coba kita lihat settingannya deh pas udah istirahat aja. Untuk langitnya tuh mendung-mendung terus ya, mendung, langitnya putih gitu, nggak kelihatan sinar matahari juga. Ya, maksudnya sinar terik gitu ya, yang panas. Memang untuk ridingnya sih asik ya, kita nggak terlalu jadi cepet capek gitu, bisa lebih lama berkendaranya. Cuman untuk view-nya kalau langit biru gitu kan lebih mantap ya. Langit biru, terus kemudian kita ini kan mengarah naik ke gunung-gunung ya kan, buat ngedrone juga lebih asik kalau pas kebuka gitu ya. Semoga besok bisa lebih cerah lah ya. Nah ini gear yang lama nih ya kan, jadi sebelum keluar gear ini kakaknya yang itu dulu, baru terakhir yang ini. Nanti setelah ini nggak tahu nih apa facelift atau memang rubah model seutuhnya. Soalnya dari Mio Gear itu ke gear yang ini benar-benar totally different ya, sama sekali semuanya, mulai dari body, kemudian rangka, mesin, semuanya benar-benar beda ya. Jadi si Gear Ultima ini benar-benar memang model atau sepeda motor yang baru gitu. Untuk rangkanya sama mesin itu mirip seperti Fazio ya.
rangkanya sama kayak Fazio, sama persis plug ketiplek ya. Jadi untuk mesin-mesin misalnya apa yang cari gear Ultima bisa substitusi juga sama Fazio. Saya nggak tahu kalau untuk Villano gimana teman-teman, soalnya sih cc-nya sama ya, sama-sama 125 juga. Mungkin ada beberapa part yang bisa substitusi, ada yang nggak bisa gitu ya. Mungkin kayak apa namanya, filter udara tuh mungkin dudukannya agak beda gitu ya. Tapi kalau mungkin dalaman mesin kayak roller pulley kayaknya bisa sih harusnya. Pas banget kosong ya, iya. Iya. Ada turbo nih, si turbo. Ntar ya Mas ya, ritual dulu nih tiap mau isi bensin. Iya, jok di bawah apa? Tangki bawa jok nih ribet. Penuh Mas, turbo. Ya. Oke. 45 coba. Genepin. Bisa nggak? Nggak muat kali ya? Bisa lah, 45. Cukup. Cukup Mas. Lebih. Saya dapat free Rp64. Makasih. Gimana nih? Maju dulu. Salah malah ngangkat tas dulu. Oke, habis dari toilet teman-teman. Jadi sedikit review sebelum kita meninggalkan pom bensin ini. Dia punya toiletnya bersih sekali. Ya, ini arealnya bagus, luas. Terus apa? Untuk yang lalu lintas lewat sini juga kan nggak gitu banyak. Jadi pom bensin ini sepi, buat istirahat enak banget nih. Ya, kita langsung jalan aja. Ini pom bensin apa namanya? Saya nggak tahu, nggak ada namanya teman-teman. Tapi kalau dari arah mana? Arah Karanganyar naik, dia sebelah kanan. Let's go. Udah isi penuh banget, 45.000 ya. Jadi ini total sampai di sini saya udah isi ini keempat ya. Jadi 50.000 2 kali, 30.000 sekali, itu udah berapa tuh? 130 ya. 130 ini tambah lagi 45. Di 175.000 sampai di sini, tapi kondisi penuh ya. Ini mungkin nanti sampai langsung ke Malang bisa ini. Dan selalu saya isinya itu turbo terus ya teman-teman. Jadi dari awal berangkat itu memang turbo, sampai sekarang masih turbo. Dan sekarang cari Pertamax turbo juga gampang sih teman-teman, di mana-mana udah banyak tersedia ya, di Pantura banyak. Memang nggak semua, tapi rata-rata yang pom bensin baru atau yang besar itu ada gitu. Kebetulan memang untuk pom bensin yang saya masuk itu pas ada gitu. Jadi ya udah, kita isinya itu aja. Apa saya ada isi Pertamax juga ya? Lupa sih teman-teman, tapi kayaknya sih seingat saya isinya turbo terus ya. Soalnya turbo sama Pertamax biasa itu kan bedanya 1.000 ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita beli 4 liter gitu bedanya kan 4.000 ya, nggak begitu banyak, nggak apa-apa lah, sekalian aja isi yang turbo gitu. Oke, kita lurus om. Aduh, hujan lagi. Coba kita lintas dulu, masih bisa nggak nih? Oke, ini pesanan kita teman-teman. Jadi tadi pas lewat hujan tiba-tiba gede di depan, pas banget ada Rocket Chicken ya. Udah kita masuk lah. Udah jam 11.25 juga kan, jam makan siang. Langsung kita mampir pesen nasi sama paha atas di ini daerah Karangpandan ya. Tawangmangu 16.000. Oke, kita makan. Wah, nasinya kurang bro di sini. Dagingnya dong, kulitnya belakang. Lanjut lagi teman-teman, kita udah sampai di Tawangmangu. Akhirnya dari Jogja kita start tadi sekitar jam
8:30 kayaknya ya. Anggap aja jam 9 deh. Ini sekarang udah masuk di Tawangmangu nih. Nah ini sekarang ambil kayaknya kanan aja kali ya. Let's go. Jadi kurang lebih sekitar 3 jam plus istirahat. Makan juga. Tadi saya di Rocket Chicken itu mungkin sekitar ada 20 apa 30 menit. Nunggu hujan dulu teman-teman. Hujan udah mengecil baru kita lanjut jalan lagi. Sampai sini hujan lagi. Mudah-mudahan ini setelah lewat Cemoro Kandang untuk hujannya bisa berhenti lah. Biar kita lanjut ke Magetan, Madiun itu bahkan terus sampai ke Batu atau Malang bisa aman ya untuk cuacanya. Soalnya udah hujan-hujanan terus nih. Waduh, mana perjalanan kita masih jauh kan? Takutnya ngedrop ini masih berapa hari lagi baru nyampe Bali. Dan masih jalan pulang juga kan? Untuk garis finish kita kan bukan di Balinya teman-teman, tapi selalu kembali lagi ke rumah. Jadi masih panjang ini mesti jaga kondisi betul ini ya. Masuk di Terminal Tawangmangu teman-teman sebelah kanan. Oke, sebentar ada mobil mau masuk. Iya. Terminal sebelah kanan. Wah, ada pisang molen. Tapi baru habis makan goreng-goreng juga. Lanjut aja dulu deh. Nanti paling sore-sore gitu baru kita snack lagi, bro. Inilah suasana di Tawangmangu jam 12 siang hari Kamis ya. Ini yang jual batagor, pangsit, pempek telur. Banyak sudah ya. Wah, ini ada family road trip dari Palembang nih, bro. Mantap. Main-main ke Tawangmangu ini ya dan ke Cemoro Kandang. Mantap, pilihan jalur yang tepat sudah ya untuk jalan-jalan bareng sama keluarga buat foto-foto. Terus adem-adem juga. Waduh, seger banget. Saya lintas di sini nih boleh saya bilang salah satu jalur favorit lah ya. Salah satu jalur favorit saya kalau lintas dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Tentunya ada banyak jalur ya, tapi ini masuk salah satu yang saya paling favorit karena lintasnya di pegunungan, pertama kedua adem-adem, view-nya asik ya. Ini sayang sekali ya namanya cuaca teman-teman, ada kabut-kabut menutupi ya, tapi kalau ini cerah gitu ya, kita bisa lihat dengan pemandangan Gunung Lawu. Jadi lagi riding gini, Gunung Lawu langsung di depan kita ya. Jadi buat teman-teman yang ada mungkin mau melintas dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ataupun sebaliknya ya, boleh jalur ini ya via Cemoro Kandang ini masuk salah satu opsi buat teman-teman lewatin nih. Kalau nanjak-nanjak ini untuk si Ultop ini aman jaya teman-teman ya, belum terlalu tinggi, tapi kalau udah lintas ke tanjakan yang lebih curam lah bisa dibilang begitu, kayak di Kerakalan ya, ini dia tenaganya udah berkurang lah, beda sama Bisri. Kalau Bisri lebih ngisi gitu, jadi kita walaupun berhenti di tengah ya, kita kasih skenario misalnya macet nih di tanjakan tinggi ya kan, itu langsung gas dari tengah tuh kuat itu ya. Tapi kalau si Ultop ini kayaknya mesti ada bantu sedikit lah, bantu dorong agak udah jalan baru kita gas, dia langsung dapat selaannya gitu. Nah ini di tikungan yang ada drum-drum ini banyak jualan sudah ya teman-teman, apalagi kalau situ bisa tuh kanan aja deh. Oke. Nah di ketigaan ini nih buat istirahat ya. Kalau malam lebih rame justru teman-teman, jadi mirip-mirip kayak di puncak lah ya. Kalau di Jawa Barat, kita di Jakarta ya, Bogor itu cari adem-adem tempat keramaiannya tuh di puncak. Nah kalau untuk di daerah Jawa Tengah sini biasanya mengarah ke Cemoro Kandang, Telaga Sarangan ya, di daerah sini. Nah ini udah teman-teman lihat pilihan kafe udah banyak, tinggal teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan dan budget ya. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal, dari yang paling biasa sampai yang Instagramable ya, buat foto-foto apa semua itu. Lampu-lampu kalau malam bagus ini di sini, kafe-kafe lengkap sama dia punya pemandangan ini strawberry ya. Mungkin ada kali di sini yang petik-petik sendiri kayak modelan di
Lembang ya, Lembang. Iya, Lembang yang arah Tangkuban Perahu. Dari sini juga ada nih. Tadi kalau nggak hujan mending makan sini ya. View-nya lebih mantep. Harganya sama. Kemarin untuk di Rocket Chicken di Dieng itu sedikit lebih mahal teman-teman ya. Maklum untuk perjalanan dia punya bahan baku juga jauh, jadi sedikit lebih mahal. Tadi saya makan tuh nasi ayam paha atas sama paha bawah ya. Totalan itu kalau dijumlahin 28 ya. Kalau di Dieng itu 31 atau 32, pokoknya beda 3.000 atau 4.000 lah, sedikit lebih mahal. Tapi ya nggak masalah juga sih. Ini sayangnya berkabut sekali teman-teman. Kalau nggak kabut nih, foto ke atas dari sini bagus banget ini. Putih semua. Ini kita mau nerbangin drone juga nggak ada yang dilihat ntar. Kita lanjut aja dulu deh. Mudah-mudahan nanti pas turun ke arah Magetan udah lebih kebuka lah ya. Soalnya turun ke Magetan view-nya juga nggak kalah teman-teman. Mantap juga ya. Ini dari dua sisi ya, dari arah Jawa Tengah sama Jawa Timur, view-nya sangat memanjakan mata sekali. Buat kita yang dari Jakarta sehari-hari lihat-lihat, ini ada yang petik apa tuh, stroberi ya kan, mantap, asik ya. Activity bonding ya, yang kita tinggal mampir langsung bisa petik-petik, asik banget tuh. Oke, kita sekarang udah mendekat ke daerah yang banyak warungnya di Cemoro Kandang, teman-teman. Nah, ini nih untuk sign-nya udah ada, Cemoro Kandang 1800 mdpl ya, ada 3 sign, tapi yang biasa bikers mampir itu nanti di depan lagi ya. Sekarang jam 12.45 karena tadi kita udah makan, jadi kita langsung melintas aja deh. Saya biasanya mampir di warung yang mana ya, lupa ingat juga, kayaknya sih masih di depan lagi sih kalau nggak salah. Dia dekat sama Tugu yang banyak apa orang tempel-tempel stiker itu teman-teman. Nah itu maju dikit biasanya ada satu warung sebelah kanan, saya biasa suka mampir situ tuh kalau melintas. Udah lumayan lama juga baru lewat sini lagi, udah banyak kafe-kafe baru teman-teman. Salma Happy nih kayaknya baru deh, terakhir lewat kayaknya belum ada. Untuk jualannya mirip-mirip ya, jadi nasi goreng, Indomie, gitu-gitu di warung-warung ini. Ada mendoan, tahu goreng ya, ayam bakar kadang-kadang, wah pokoknya semua lah. Ini dia Cemoro Kandang. Wah ini tulisannya udah ada yang lepas ini, huruf O nya udah lepas, udah agak turun, nama A nya yang kandang itu. Oke lah, kita mampir foto dulu sebentar, terus kita lanjut lagi. Nah ini sebelah kanan warung Mbak Wulan nih, yang biasanya saya mampir ya, dekat sekali dari sign Cemoro Kandang 1830 mdpl. Selamat jalan Karanganyar tentram. Jadi kota kabupaten terakhir di Jawa Tengah ini Karanganyar ya, sebelum kita melintas menuju ke Jawa Timur. Wih, gaspol bro. Iya, setelah jembatan ini sudah memasuki di Provinsi Jawa Timur. Welcome teman-teman semua, disambut di Kabupaten Magetan. Sini untuk warung-warungnya banyak yang tutup teman-teman. Kalau yang tadi di Cemoro Kandang itu lebih banyak yang buka ya. Di sini nih Cemoro Sewu di Jawa Timur ya. Kita coba cek teman-teman untuk mdpl. Di sini 1600 kayaknya. Untuk mdpl saya ini perlu untuk dikalibrasi ulang biar lebih akurat ya. Kalau untuk suhu saat ini 23 derajat bro. Tadi kita start dari 33, ini sekarang udah turun ke 23 ya. Kalau kita makin lama di sini, oh makin turun lagi. Udah kita langsung melintas aja terus deh. Di tulisan Cemoro Kandang itu foto-foto pas angin kan ketiup sama kabut-kabutnya ini. Asli menggigil bro. Kalau dalam warung enak ya,
ada bilik-biliknya gitu kayak kaca apa. Kalau kita di depan bus langsung dinginnya nusuk ya. Angin sih nggak nembus ya ini jaket saya ini, tapi dinginnya tembus bro. Kabutnya pekat ini bro, asli nggak lihat apa-apa, gokil. Tadi di atas malah lebih kelihatan ya, turun di bawah lebih ini pekat sekali. Sasaran saya sih 2 kota itu ya teman-teman. Kalau nggak di Batu nginapnya, berarti nanti di Malang aja. Nanti kita lihat lah ya, asiknya kita nginap di yang mana gitu. Kalau masih rasa asik gas gitu ya, kita lanjut ke Malang lah ya. Mungkin kalau ke Malang nyampenya sekitar jam 7 kali ya. Jam 7 apa jam 8. Berarti kemungkinan besar kita makan di jalan lagi nih. Biar masuk penginapan udah tinggal istirahat aja, biar nggak repot lagi sama cari-cari makan ya kan. Tinggal salin-salin, mandi, tidur deh. Kumpul tenaga buat besok lagi bro. Ini harinya masih panjang ini. Kita belum bisa nerbangin drone teman-teman. Ini kondisi masih berkabut, jadi mohon maaf kalau tidak ada view dari udara ya. Karena ya masih seperti ini nih, ya kan. Ini kita di bawah sini aja masih berkabut, apalagi terbang ke atas. Putih semua bro. Setelah kita nanjak sampai di puncaknya di Cemoro Kandang, setelah itu arah ke Magetan ini tentunya turun dong teman-teman ya. Nah untuk turunan ini cukup panjang juga, jadi perlu memperhatikan cara kita pengereman ya. Jadi untuk rem jangan kita pantang depan terus nih, bergantian ya, depan dan belakang, biar kinerja salah satu rem itu gak overload. Jangan depan terus gitu, atau misalnya belakang terus, bergantian aja gitu. Soalnya kalau terus-terusan rem kan jadi panas tuh. Nah efek sampingnya itu nanti dia jadi ngeblong biasanya. Bisri kayaknya 2 kali deh teman-teman, 2 kali ngeblong di Bromo. Jadi pas naik nanjak itu aman, begitu pas turun wah langsung ngeblong. Dan biasanya sih kalau kita menepi istirahat gitu, dia udah suhu udah kembali normal, udah langsung jadi sendiri gitu, maksudnya balik lagi ke normal, bisa pakai lagi gitu. Tapi kan kalau kita pas lagi turunan kan krusial sekali ya, ngeri takutnya kan misalnya panik atau apa gitu. Itu jadi berbahaya. Jadinya baiknya kita untuk turunnya itu remnya itu bergantian gitu, tipis-tipis, biar remnya tetap aman gitu sampai ke bawah ya. Waduh, ini mau turun arah Magetan juga tetap berkabut bro. Padahal kalau kita shoot dari sini ke sana arah kota tuh bagus banget. Nih, arah kota Magetan sebelah sana teman-teman ya. Ini kalau malam di sini kita dapat city light nih ke arah sana. Buat teman-teman yang mau ke Telaga Sarangan, nah ini ada pelangnya kan. Nah Telaga Sarangan itu kita belok kanan turun via bawah sini. Kita mau ke Magetan langsung lurus aja. Tadi ada harganya tuh dewasa berapa tadi? 19.000 ya. Kayaknya udah langsung bayar karcis dari atas itu ya. Kita gas bro. Oh ada kafe lagi di sini. Panete. Banyak kafe sudah di sini. Mulai dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu sampai Telaga Sarangan. Tinggal dipilih aja teman-teman mau yang mana, daerah mana ya kan. Nginep juga ada nih. Tuh Sarangsari Hill. Kayaknya naik ke atas sana itu. Sekarang jam 1.28 teman-teman, kita masuk di pasar kawasan wisata Pelausan ini ya. Udah masuk di Magetan. Kita turun terus mengarah masuk kota. Untuk plat nomor di sini udah AE ya teman-teman. Terakhir tadi dari Solo Karanganyar itu AD, di sini AE. Mungkin nanti setelah Magetan Madiun terus Nganjuk mungkin udah AG kayaknya ya. Dan kita mengarah terus ke Batu Malang. Memang di sini semua daerah kawasan sayur semua teman-teman ya, campur. Ada yang bawang, ada yang kol ya, macam-macam sudah.
Ini depan ada jagung pula, sebelah kiri nih, ya kan? Jagung tuh rapet, cabe, macam-macam sudah di sini. Nah, kita masuk kota Magetan aja teman-teman. Kalau tadi belok kiri nanti lewat apa namanya, lingkar luar gitu. Ini mending lurus aja. Ini map juga kadang juga. Lanjut cerita kita teman-teman. Tadi sebelum pasar Pelausan ya, tadi saya sempat berhenti sebentar di Indomaret ya, cuman nggak nyalain kamera karena di Indomaretnya putar musiknya kenceng banget di depan situ yang jualan ya. Jadinya kita nyantai aja di situ. Ada apa, pentol ya kalau nggak salah, dari sini banyak pentol kuah, pentol goreng gitu. Lihat apa, orang banyak yang beli, aduh jadi pengen juga nih pentol goreng, pentol segala, pentol goreng, ada pentol puyuh, pentol tahu ya, menarik sekali. Tapi kita harus tahan teman-teman ya, jangan semua keinginan kita turutin, nggak baik juga ya. Ini perut bisa makin maju ini. Aduh, mesti jaga makan juga. Jadi walaupun di jalan teman-teman, untuk makan kita harus tetap kita kontrol. Jangan sampai pulang-pulang kilonya naiknya luar biasa ya. Jadi untuk pilihan makanan itu ya batasin lah 1 atau 2 kali aja. Bukan untuk irit, tapi untuk menjaga apa, makan sih nggak di apa, kurangin ya, jajan lebih tepatnya ya. Nah, itu jajannya itu tuh kadang-kadang susah ditahan. Setiap kali berhenti lihat apa yang jualan depan, beli. Kacau bro. Cuman pentolnya enak sih. Mungkin agak sorean lagi lah ya. Ini baru setengah 2 kok. Barusan makan belum lama. Jam-jam 3 tuh pas. Sambil mengarah turun masuk kota Magetan teman-teman. Ini di sebelah kanan ada reservoir Candi Rejo ya. Kayaknya sih dari zaman Belanda itu. 1905. Wow. Reservoirnya langsung turun dari mata air Gunung Lawu ya. Jadi tadi kita melintas itu di Gunung Lawu, pintu masuknya itu di Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang tadi ya, untuk masuk ke Gunung Lawunya. Gunung apa, pintu masuk pendakian ya. Nah, ini sebelah kiri SMA Negeri 1 Magetan. Saya pernah lewat sini pas bubaran sekolah ya. Mungkin jam-jam berapa, setengah 3 gitu. Waduh, padat. Ini SMA, SD, SMP di satu jalan, ruas jalan ini ngumpul semua. Belok kiri, oh belok kiri jalan terus, bisa dong, aman. Iya, ini masuk tengah kota banget nih Magetan ya. Magetan sepi-sepi aja teman-teman ya. Aktivitasnya belum rame, ini nanti mungkin jam-jam 3 kali ya, pas pulang kerja, pulang sekolah baru rame lagi. Oke. Custom bro, mantap ya. Itu kayaknya basicnya Ninja Karbu deh kayaknya. Ini nih potong-potong rangka jadi begitu. Untuk cuaca kita udah hujan rintik-rintik lagi. Semoga ini angin tiup lah, hus. Biar kita bisa aman sampai di tujuan kita nih. Kalau nggak Batu, Malang. Kalau masih oke, Malang sih kayaknya ya. Biar lebih dekat mengarah ke timur. Oke, ini kita lurus terus. Barusan tadi lewat dari kilometer 0 Magetan ya. Udah mampir foto juga sebentar. Buat teman-teman juga yang senang ngikutin untuk konten fotografi, saya juga ada upload di Instagram saya. Namanya sama seperti channel ini teman-teman, Hadi Oi ya. Boleh teman-teman langsung cek dan recheck aja. Ada upload di story, ada juga yang upload di feeds ya. Ini saya upload semua di sana. Boleh langsung di cek dan recheck saja. Ini lewat di Secata, Sekolah Calon Tamtama. Push. Jangan gede lagi. Oke, mampir lagi dulu deh. Cepat aja teman-teman, kita udah langsung gas meninggalkan kota Magetan. Ini posisi kita masuk di jalan raya Magetan Mauspati ya. Ini kita menuju Mauspati dulu, kemudian Madiun, dan seterusnya sampai ke masuk arah Batu ya. Mungkin kita akan lewat Pare kayaknya.
untuk tembusan ke Batu. Oke teman-teman, sama-sama kita gaspol untuk sore ini menuju ke Malang, Batu Malang ya. Ini 184 kilo lagi, masih jauh. Biasa jam-jam segini tuh, ini jam 2 udah kilonya itu udah di bawah 100. Ini masih di atas 150. Waduh, tapi aman lah. Ini lintas di, bisa saya bilang ini lintas tengah lah ya, lintas tengah Jawa Timur. Ini lurus banget ya. Dia punya jalurnya tuh lebar-lebar, lurus, jadi kita bisa cover cepat lah di daerah sini. Aman-aman. Mungkin sampai sana sekitar jam 7 atau jam 8. Memang udah malam tapi nggak malam-malam banget, jadi masih stabil ya. Sekarang jam 2.15 teman-teman. Nggak berasa kita udah langsung lintas dari Magetan dan Mauspati. Ini sekarang di depan kita masuk di kota apa nih? Coba lihat. Oke, Kota Madiun. Let's go. Welcome teman-teman semua ke Kota Madiun. Ini depan kita ambil kiri lewat lingkar luar aja deh, biar lebih nyus ya. Kalau masuk kota nanti banyak lampu merah ya kan, belum nyebrang. Ini jam 2 mengarah jam 3 nih, jam pulang sekolah, bubaran gitu ya, banyak yang jemput. Wah, mending ambil sini aja biar lebih lancar jaya. Sebelah kiri apa nih? Masjid Al-Kautsar ya. Di ring road barat Kota Madiun teman-teman, sebelah kanan ada SMA 3 Taruna Angkasa ya, Jawa Timur. SMA 3 Taruna Angkasa tuh saya kiranya SMK deh, SMA ternyata ya. Kalau SMA berarti ya sekolah apa namanya ya, biasa gitu ya, bukan kejuruan. Tadinya kiranya saya kalau SMK 3 Taruna Angkasa apa mungkin jadi mekanik apa gitu ya, atau mungkin alat berat. Sampai di sini senang banget teman-teman, akhirnya bisa membawa teman barunya Bisri si Ultop ini mengunjungi kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Sampai hari ini udah masuk ke hari ketiga riding, udah melewatin cukup banyak kota juga ya. Udah ke Tegal, kemudian Dieng, Jogja, ini udah Magetan, Madiun ya, Solo, udah banyak juga, dan masih terus sampai masuk ke Bali. Ultop ini memang mantap sekali, apalagi kalau di jalan lurus ya, seperti yang kita udah bahas. Jalan lurus-lurus gini, mostly kalau di daerah Pantura pakai si Ultop ini mantap kali lah ya. Surabaya ambil kiri, kalau kanan masuk kota terminal bus. Oke, ambil kiri bro. Tugu Kota Madiun, kita sikat miring. Let's go. Nah, dari wilayah Kota Madia sekarang kita masuk di Kabupaten Madiun ini. Kabupaten Madiun itu ibu kotanya Caruban ya kalau nggak salah. Sekarang jam 2.27, ini kita masuk di jam-jam kritis ini bro. Asli mata udah sepet banget. Udah mau nutup-nutup ini, cari tempat istirahat dulu ya. Mungkin mau merem dulu, habis itu baru lanjut lagi. Ya teman-teman, sekarang ini jam 3.01. Ini kita lagi water break dulu di Indomaret dekat sama gerbang tol Madiun ya, yang ada pesawatnya. Mungkin teman-teman yang domisili di Kediri, Madiun, Caruban, atau mungkin Magetan yang sering commuting atau lewat sini ya, tahu ini posisinya di daerah mana ya. Ini yang ada apa namanya, pesawatnya nih di tengah ya. Kita break dulu untuk Ultop lagi parkir di sana. Saya ngantuk banget tadi asli, kita cari yang asam-asam dulu. Beli lemon C 1000 nih ya, sama makan-makan roti keju. Ini posisi untuk cuaca
bersyukur sekali udah kembali panas teman-teman. Cuman untuk seharian ini karena kita dari panas kemudian ke dingin, terus habis itu panas lagi, jadi di badan nih rasanya agak gimana gitu ya. Nggak sampai nggak enak gimana, tapi ya agak sedikit gimana gitu. Pokoknya susah dijelasin teman-teman, mungkin apa ya, greges mungkin ya bilangnya begitu, tapi nggak sampai begitu juga teman-teman, jadi sedikit aja nggak nyaman gitu. Tapi overall kita masih bisa lanjut perjalanan kita ini ya. Dari sini menuju ke Malang ya, ini saya tembak ke Malang 160 kilo lagi, itu sekitar 4,5 jam. Jadi kalau kita start, sebentar sebelum kita start ini nanti rutenya akan lewat Nganjuk, kemudian dari Nganjuk kita ke Pare, dari Pare Batu dan masuk Malang. Jadi kalau kita start sekarang kemungkinan estimasi Google ini nyampe jam 7.24 atau setengah 8 malam ya. Mudah-mudahan nggak terlalu malam lah ya, kita bisa gas cepat ya, kira-kira jam-jam berapa, 8 gitu, setengah 9 udah masuk di penginapan. Oke, kita break lagi sebentar teman-teman, habis itu kita lanjut lagi. Asli ngantuk banget, lumayan lah ini si C1000 lumayan membantu ya, asam-asam kecut, mata segar lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini Indomaret ini memang jadi banyak titik kumpul di sini ya, karena posisinya itu bagus banget ya. Dia di hook pertama depan pintu tol, jadi mungkin mau belanja apa dulu ya kan sebelum masuk tol, mampir situ dulu baru masuk. Ini ada pesawat di sebelah kanan teman-teman, kita ambil kanan ya, arah ke mana? Sebentar, ini jangan sampai ada yang jatuh. Jadi kita punya saku. Sekalian berhenti pakai kacamata dulu kali ya, cengdem nih biar adem. Seharian ini saya belum pakai cengdem, ini baru pakai nih. Soalnya dari tadi langitnya kan abu-abu terus. Baru ini mataharinya keluar. Tiba-tiba langsung nyengat banget di sini. Padahal sebenarnya untuk langitnya masih mendung juga. Semoga di depan nggak hujan lah. Kita langsung gaspol cepat aja, biar lumayan memangkas waktu, plus kebetulan dapat jalan bagus juga ini kan, lebar dan agak lowong sih harusnya di depan. Gas terus. View-nya kontras banget teman-teman, sebelah kiri masih numbuh ini ya, yang sebelah kanan udah dipanen, jadi kiri hijau banget ya. Sebelah kanan udah merah banget tuh. 1-2 bulan lagi atau mungkin 3 bulan lagi kebalikan ya kan. Yang kanan hijau, yang sini udah dipanen. Harusnya sih tadi pagi itu ini kita salah strategi sih menurut saya, karena tahu kalau lewat jalur bagus harus berangkat lebih pagi, tapi ya gimana, masih nyaman sih di penginapan Kamala House itu ya. Memang lokasinya memang jauh teman-teman, tapi untuk di fasilitas di penginapannya menurut saya sih top Marco top ya, bersih sekali. Kemudian dia ada air galon ya, jadi kita bisa refill, terus kemudian mau bikin air panas, teh, kopi itu free refill. Jadi sangat apa ya, kita sebagai customer atau traveler tuh sangat dimanjakan lah. Lanjut lagi obrolan kita yang tadi teman-teman. Jadi untuk kedepannya ini sepertinya kita harus ubah strategi kita ya. Kalau ada lewat jalur bagus ya mungkin berangkatnya lebih pagi, atau kalau enggak hari itu untuk jaraknya kita pendekin ya kan, jadi bisa jalan jauh lebih santai, plus ambil gambar juga bisa lebih banyak, bisa banyak nongkrong dulu lah ya, dapat spot bagus, kita minum dulu agak lama di situ baru lanjut jalan lagi gitu. Kalau sebenarnya mau santai juga bisa ya, cuman resikonya kemalaman aja sih. Sebenarnya nggak masalah teman-teman, cuman sayanya aja kalau jalan malam nggak begitu suka gitu ya. Jadi lebih memilih kalau bisa jalan siang aja. Berikut usahakan jalan lebih pagi lah, jam-jam tujuan gitu kali kita udah jalan. Seperti inilah teman-teman suasana sore hari jam 3.19 di kota Caruban. Ini
lumayan rame juga karena pada pulang sekolah kan jam-jam segini. Pulang sekolah, pulang kerja. Kayaknya rame ini di Caruban. Sebelah kanan ada taman kota. Oke, kita merah dulu. Ini jualan-jualan nih sebelah kiri, elektronik bro. Nih lagi-lagi banyak yang tutup ya, kenapa ya? Dari tadi ini harusnya sih nggak tutup lah ya. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Oke, kalau hari Jumat mungkin di beberapa daerah ada yang banyak tutup juga ya. Pas hari Jumat kayak saya lintas di daerah mana tuh, Subulu Salam kalau nggak salah, itu lumayan sepi hari Jumat teman-teman di Aceh. Pas kenanya hari Jumat soalnya gitu. Kalau saya pas lintas Lok Sumawe, Banda Aceh itu hari lain ya. Itu biasa aja, kalau hari Jumat sedikit lebih sepi. Oke, merah lagi. Wah, banyak lampu merah nih di Caruban. Iya. Ini ada SMK mana ini? Mungkin ada kayak pelatihan-pelatihan atau apa. Seragamnya sama semua nih. Oke teman-teman, karena mau hujan lagi nih, jadi baiknya kita gaspol dulu, kejar, nanti kita lanjut lagi di depan. Let's go. Ya teman-teman, sekarang ini jam 3.41, ini kita lagi kejebak hujan. Posisi saya nggak tahu ini tepatnya di mana, tapi kita lagi mengarah menuju ke Nganjuk ya dari Caruban tadi. Dan ini hujannya gede banget, tiba-tiba pas lewat, udah gede. Saya putusin untuk masuk aja, benar makin gede lagi. Jadi ya udah, sementara di sini dulu. Saya nggak tahu ini, mudah-mudahan bisa cepat berhenti. Mau langsung kita tabrakin hujannya juga, pasti basah kuyup ya. Mana kita nggak pakai box kan, ini untuk tas juga begini. Saya nggak bawa untuk plastik penutupnya lagi, jadi ya belum tahu ini kedepannya gimana teman-teman. Mudah-mudahan untuk hujannya bisa cepat berhenti. Untuk nginapnya belum tahu nanti di kota mana teman-teman, nanti kita lihat lah ya. Pas hujan berhenti baru kita figure out ke depan. Paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman ya. Ini untuk sementara saya istirahat dulu di sini. Abis ini baru kita lanjut lagi di udah mulai petir-petir bro. Abis ini baru kita lanjut lagi di episode berikut. Mudah-mudahan untuk hujan bisa berhenti dan kita lanjut lagi. Belum tahu ini nginep di mana, belum pesan juga ya. Nanti kita update terus. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video berikut. Hujan gede banget, bareng sama Ultop di pom bensin AKR arah ke Nganjuk ya. Kitanya di sini, baksonya di sana. Tuh di belakang sana ada atap itu. Aduh. Coba kalau baksonya di sini udah pesen. Udah mulai lapar juga.